Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladisa Famela Sunardi dari kelompok 6 akan membacakan hasil tugas kelompok kami mengenai bibliografi sejarah maritim Indonesia. Yang pertama, sejarah maritim wilayah Sulawesi. Nusa Selayar, Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Timur di Kawasan Nusantara. Buku ini ditulis oleh Ahmadin, diterbitkan oleh Raihan Intermedia, Makassar tahun 2016. Di buku ini menjelaskan siapakah orang Selayar itu, bagaimanakah karakteristik sosial budaya mereka, serta kelahiran dan perkembangan kerajaan di Selayar sampai ke masa Nusa Selayar sebagai daerah otonom hingga terbentuknya pemerintahan kabupaten. Makassar abad 19. Studi tentang kebijakan perdagangan maritim. Ditulis oleh Edward L. Pulinggomang, diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta tahun 2016. Buku ini membahas tentang kebijakan perdagangan dan pelayaran niaga di Makassar, serta gambaran kota pelabuhan yang ada di Makassar. Makassar sudah lama dikenal sebagai pusat perdagangan dan warga Sulawesi Selatan termasyhur sebagai pelaut dan pedagang. Sejak abad ke-16, pelabuhan Gowatalo ini telah memikat pedagang dari seluruh dunia, Melayu, Cina, India, Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Kombinasi baru muncul, yakni antara pelaut Sulawesi Selatan dan pedagang Cina serta Inggris. Buku ini mampu menggambarkan secara luas fase surut dunia perdagangan Makassar. Orang laut, bajak laut, raja laut. Sejarah kawasan laut Sulawesi abad 19. Ditulis oleh Adrian Belapian, diterbitkan oleh Komunitas Bambu Jakarta tahun 2009. Dalam buku ini menguraikan bagaimana struktur aktor di kehidupan laut berlangsung, antara orang laut yang diklasifikasikan sebagai kelompok masyarakat yang hidup secara berpindah-pindah di atas perahu pada suatu kawasan perairan tertentu, tentang kehadiran para raja laut sebagai pemenang otoritas kekuasaan atas laut dalam lingkup terbatas. Seorang raja laut memiliki otoritas untuk menggunakan kekerasan kepada siapa saja yang melanggar batas kekuasaannya, serta kisah bajak laut yang menggunakan laut untuk mendapatkan kepentingan dirinya sendiri yang sering merugikan para raja laut dan orang laut. Lautkah Orang Selayar? Tanah Doang dalam Catatan Sejarah Maritim. Ditulis oleh Ahmadin, diterbitkan oleh Ombak, Yogyakarta tahun 2006. Buku ini memberikan gambaran deskriptif tentang peran selayar dalam panggung sejarah maritim. Sebagai starting point memasuki sisi-sisi penting dari kajian ini, maka karakter orang selayar diletakkan sebagai pembahasan awal sekaligus pengenalan lebih dekat terhadap suku Gele ini. Karakter sosiokultural suatu masyarakat secara fundamental berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan dan pilihan-pilihan hidupnya. Karena itu, mengetahui mentalitas suku pemakai bahasa dialek Makassar ini mutlak dilakukan dalam upaya menelusuri jiwa kebahariannya. Warisan Arung Palaka, Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17, ditulis oleh Leonard Yeyandaya, diterbitkan oleh Inawa Makassar tahun 2013. Buku ini merupakan salah satu terjemahan tentang literatur sejarah Sulawesi Selatan. Berbagai bahan tulisan, mulai dari naskah lontara, cerita-cerita rakyat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, serta syair gubahan orang Makassar keturunan Melayu. Berikut surat menyurat VOC, catatan sejarah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berasal dari Eropa, membuat tulisan ini semacam magnum opus kajian wilayah Sulawesi Selatan. Yang kedua, sejarah maritim wilayah Pulau Jawa. Bunga Rampai Lawatan Sejarah Regional, menelusuri jejak sejarah maritim di pantai utara Jawa Tengah. Buku ini ditulis oleh Darto Harnoko, diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta tahun 2016. Tulisan ini menafsirkan akan arti penting pesisir secara luas dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Leonard Bluese, profesor sejarah yang sangat berpengaruh dari Belanda, mengilustrasikan strategi VOC dalam mengalahkan Mataram ibarat orang makan pisang, dikuliti satu persatu dari luar sebelum dimakan buahnya. Dalam konsep Madala atau lingkaran konsentris Jawa, wilayah kerajaan Mataram terdiri dari lingkaran-lingkaran dengan pusat yang disebut Negara Agung. Lingkaran selanjutnya secara berturut-turut disebut Kutanagara, Mancanegara, dan Pesisir. Untuk menaklukkan pusat kerajaan yang pertama kali dilakukan,
adalah melepaskan ikatan pesisir dari pusatnya. Majapahit Peradaban Maritim, ketika Nusantara menjadi pengendali pelabuhan dunia, ditulis oleh Irawan Djoko Nugroho, diterbitkan oleh Suluh Nuswantara Bakti tahun 2011. Kawasan Jawa sejak masa Medang hingga Majapahit dicatat meliputi Nusantara, Indochina, Cina, dan India. Besarnya wilayah itu tentu membutuhkan armada laut yang besar. Ekonomi Cina mengatakan, dari semua kerajaan asing yang kaya raya yang memiliki simpanan ragam barang berharga, tak ada yang melebihi bangsa Tasih, Shepo, dan Sanpochi. Bahkan Marco Polo pun berkata, jumlah emas yang dikumpulkan di sana lebih banyak daripada yang dapat dihitung dan hampir tak dapat dipercaya. Demikian kaya rayanya, Jawa kemudian menjadi satu-satunya target penyerangan Mongol di wilayah Samudra Selatan. Sungguh tak disangka, Jawa pernah menjadi negara superpower, menguasai dan membentuk sistem perdagangan dunia, angkatan laut yang paling canggih, dan berbagai fakta mencengangkan lainnya. Negara Maritim Nusantara, Jejak Sejarah yang Terhapus, ditulis oleh H.M. Nasruddin Ansori, CH, dan Dr. Dri Arbaningsih, diterbitkan oleh Tiara Wacana tahun 2008. Di dalam buku ini dikupas berbagai hal terkait wawasan kemaritiman Indonesia. Wawasan itu bisa dilacak sejak masa prakolonial, serta orientasi Kerajaan Mataram Sultan Agung yang bersifat darat, dan orientasi Kerajaan Majapahit yang bersifat laut yang mengantarkan lahirnya Sumpah Palapa dari Mahapatih Gajah Mada, suatu kesadaran tentang penyatuan Nusantara yang memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi dan pertahanan. Di samping itu, dikupas pula perihal wawasan kontemporer menyangkut potensi sumber daya maritim yang kini telah terwariskan. Cilacap 1830 hingga 1942, bangkit dan runtuhnya suatu pelabuhan di Jawa. Ditulis oleh Susanto Zuhdi, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2002. Topik utama buku ini adalah Pelabuhan Cilacap, tetapi bahasan diletakkan pada konteks perkembangan pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, khususnya Cirebon, Tegal, dan Semarang. Dalam konteks yang lebih lebar, kajian ini dapat pula dianggap sebagai studi mengenai perkembangan sosial ekonomi wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Buku ini juga mencoba mengusut pecahnya persaingan antar pelabuhan dalam memperebutkan produk dari daerah-daerah pedalaman perbatasan secara geografis, dan persaingan menjadi gerbang distribusi barang impor. Kota Pelabuhan Semarang dalam kuasa kolonial, implikasi sosial budaya kebijakan maritim tahun 1800-an hingga 1940-an. Ditulis oleh Dwi Ratna Nurhajarini, Indra Fibiona, dan Suwarno, diterbitkan oleh BPNB Yogyakarta tahun 2019. Implikasi pengembangan kota pelabuhan masa kolonial terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di pesisir Laut Jawa, khususnya di Semarang, terlihat signifikan, terutama mengubah lanskap sosial budaya di wilayah kota pelabuhan tersebut. Semarang pada masa kolonial dikenal dengan wilayah yang ramai, serta memiliki aktivitas perniagaan yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak kapal-kapal singgah, bahkan masuk hingga ke kanal mendekati wilayah kota. Kondisi ekologis di wilayah Semarang sebenarnya mengalami perubahan yang signifikan pada masa kolonial, di mana perkampungan terutama ditempati oleh pedagang dan buruh migran berkembang dengan sangat pesat. Semarang menjadi pelabuhan vital terbesar kedua pada medio abad 19 dan ketiga pada abad 20. Selanjutnya adalah sejarah maritim wilayah Maluku. Sejarah Banda Neira. Buku ini ditulis oleh Des Alwi, diterbitkan oleh Pustaka Bayan tahun 2006. Buku ini membahas mengenai sejarah Banda yang memiliki beberapa peristiwa penting seputar penemuan awal Kepulauan Banda oleh Portugis di tahun 1512. Ketika Portugis mengira bahwa mereka lah yang pertama kali menemukan Banda Neira, namun pulau ini telah lebih dulu ditemui oleh orang-orang Moro, yang telah lama berdagang di Banda sejak 100 tahun lalu. Jauh sebelum orang Maroko tiba, para pedagang Cina telah berada di Banda sejak 600 tahun lamanya. Artinya, sejak awal abad ke-10, Banda Neira telah mampu menarik bangsa-bangsa lain dan menjadi sebuah inspirasi penjelajah dunia di dunia untuk
kompetisi mencari pala dan cengkeh yang merupakan komoditi utama. Kepulauan Banda ini terletak di Maluku Utara yang merupakan sektor pengangkutan rempah-rempah. Banda Neira juga membuat Ratu Elizabeth I melakukan pembentukan The Gentlemen of Adventures Company Limited, yaitu sebuah perusahaan yang bertugas khusus untuk wilayah India Timur yang diharapkan mampu menyaingi kejayaan VOC Belanda. Banda dalam Perspektif Sejarah Maritim, ditulis oleh Usman Tahlib dan Mezak Wakim, diterbitkan oleh BPNB Ambon tahun 2017. Buku ini menceritakan sekelompok bahari di Kepulauan Banda yang kaya akan penghasil rempah-rempah dan buah pala. Para penduduk pulau ini ikut dalam pelayaran dalam mengangkut rempah-rempah dari Maluku yang akan diantar ke Malaka yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Dalam pembahasan sejarah yang diketahui bahwa aktivitas kebaharian orang Banda menjadi melemah terutama dalam sektor pelayaran niaga antar pulau. Hal ini bukan dikarenakan daya tahan mereka dalam melakukan pelayaran, namun adanya tindakan VOC yang dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencegah sektor pelayaran niaga pribumi Indonesia, khususnya pada kelompok bahari. Terdapat beberapa hal yang belum diketahui, seperti jumlah dari armada dagang dari para pelaut Banda yang pulang pergi ke Malaka. Portugis dan Spanyol di Maluku. Buku ini ditulis oleh M. Adnan Amal, diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun 2010. Dalam buku ini menceritakan keterlibatan orang Portugis dan Spanyol dalam sejarah Maluku Utara. Terdapat beberapa peninggalan bahwa Portugis dan Spanyol pernah datang ke Maluku, yaitu Benteng Gamlamo yang dibangun pada masa pemerintahan gubernur pertama De Brito. Sebelum kedatangan kedua bangsa ini, Maluku memiliki 4 kerajaan besar, yaitu Cailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Namun kerajaan Ternate dan Tidore memiliki pengaruh yang sangat besar. Kedua kerajaan ini berusaha mendapatkan perhatian kepada orang-orang Portugis dalam menjalin kerjasama untuk memperkuat kerajaannya. Hendrik Maluku, pengeliling bumi pertama, adalah orang Indonesia. Ditulis oleh Helmi Yahya dan Reinhard R. Tawas, diterbitkan oleh Phoenix tahun 2014. Buku ini menceritakan tentang seseorang dari bangsa Indonesia yang berhasil mengelilingi bumi. Selama 450 tahun pencapaian seorang putra bangsa Indonesia yang bernama Hendrik Maluku menjadi manusia pertama yang mengelilingi bumi. Namun pencapaiannya ditutupi dan terungkap saat Malaysia dan Filipina mengklaim tokoh tersebut sebagai orang mereka melalui cerita fiktif. Pola perdagangan dan jaringan pelayaran di Maluku Tengah abad 15 hingga 17 dari Hitu ke Ambon. Ditulis oleh Attika, diterbitkan oleh Penelitian Arkeologi Maritim tahun 2017. Buku ini membahas mengenai tema kemaritiman di Pulau Ambon, tepatnya di wilayah Hitu. Buku ini juga membahas mengenai perdagangan rempah seperti cengkeh, pala, bunga pala, dan kayu manis pada abad 15 hingga 17 Masehi. Rempah-rempah ini menjadi komoditi utama yang sangat penting. Penghasilan rempah-rempah ini dibawa ke tempat pelabuhan daerah timur Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku. Komoditi rempah cengkeh dan pala dapat ditelusuri sebagai jalur-jalur pelayaran dan perdagangan hubungan antara Maluku dengan negara asing. Pada abad ke-15, Maluku dijadikan sebagai pusat perdagangan cengkeh di bagian timur Nusantara, khususnya di Maluku Utara di sebelah Pulau Halmahera, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Pelabuhan yang melakukan distribusi komoditas pala dan cengkeh dilakukan di Pelabuhan Hitu, dan terdapat salah satu bukti adanya pelabuhan tersebut dengan ditemukannya Pulau Seram Barat, tepatnya di Desa Waiputih. Selanjutnya, sejarah maritim wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Pelayaran dan perdagangan kawasan Laut Sau abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Ditulis oleh Didik Prajoko dan Friska Indah Kartika. Diterbitkan oleh Wedatama Widya Sastra tahun 2014. Buku ini menyajikan sejumlah pernyataan mendasar berkaitan dengan perairan di kawasan Laut Sau, sekaligus memberikan informasi tentang dunia maritim di Indonesia abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Buku ini disusun berdasar hasil penelitian dengan menggunakan bahan atau sumber yang diperoleh melalui studi kearsipan dan kepustakaan.
Sumber-sumber arsip diperoleh di Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta dan berbagai kantor arsip daerah. Untuk penelusuran sumber pustaka diperoleh melalui Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan UPI, Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Pusat Sejarah TNI, dan koleksi dari berbagai perpustakaan daerah dan seminari yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Ende dalam perdagangan di Nusa Tenggara abad ke-19, ditulis oleh Nur Yahman, diterbitkan oleh Ombak tahun 2014. Buku karya Nur Yahman ini dapat dilihat sebagai satu usaha yang penting dalam rangka mengungkapkan keberadaan pelabuhan tua di Indonesia. Tidak banyak yang dilakukan peneliti atau penulisan tentang hal semacam itu di Nusa Tenggara, menyebabkan buku kecil ini menarik. Dalam buku ini, Nur Yahman mengungkapkan peranan Pelabuhan Ende yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur dalam perdagangan di kepulauan selama abad ke-19. Abad ke-19 dilihat sebagai suatu zaman, periode yang penting dalam mendukung Ende sebagai pelabuhan dagang yang ramai. Lumbung Laut Papua. Buku ini ditulis oleh Gentio Harsono dan Rizak Damanik, diterbitkan oleh Pandiva Buku. Wilayah perairan ekuator Pasifik Barat dikenal mempunyai oseanografi yang dinamis. Perairan wilayah ini merupakan persilangan massa air dari bumi belahan selatan dan belahan utara Samudra Pasifik, serta tempat pembentukan massa air Airlando dan arus sakal Khatulistiwa Utara. Perairan tersebut dikenal mempunyai suhu permukaan laut paling hangat di dunia, yakni rata-rata sepanjang tahunnya lebih dari 29 derajat Celcius dengan tingkat presipitasi yang tinggi dibanding evaporasi, dikenal dengan sebutan kolam hangat. Perairan ekuator Pasifik Barat menyuplai bagian terbesar produksi tuna dunia, yakni lebih dari 1,5 juta ton per tahun di Samudra Pasifik. Sekitar 40% jumlah tangkapan tuna dunia dihasilkan dari sini. Perairan Pasifik Barat memiliki arti penting dalam aspek ekonomi, budaya, dan keanekaragaman hayati laut, serta berkontribusi besar pada ketahanan pangan, baik skala regional maupun internasional. Verifikasi nilai budaya baharisasi di Indonesia Timur, Kepulauan Aru, Banggai Kepulauan, dan Raja Ampat. Ditulis oleh Haliadi Sadi, Syakir Mahid, dan Wilman Darsono. Diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud tahun 2013. Verifikasi sebagai salah satu bentuk kegiatan pemeriksaan tentang benar atau tidaknya atau pembuktian kembali dengan cara mengecek melalui sumber sekunder, dokumen, wawancara, maupun sumber dokumen. Pembuktian adanya sensasi laut di Kabupaten Banggai Kepulauan dikenal dengan nama Motoli Sabangan dan Pongonusi. Di Kabupaten Kepulauan Aru dikenal dengan nama Tambaroro dan Kalorang. Di Kabupaten Raja Ampat dikenal dengan nama Sasi atau Kabrut. Sasi laut sebagai salah satu bentuk peradaban dan kebudayaan masyarakat Indonesia Timur tentang ritual menutup dan ritual membuka sumber daya alam laut dalam waktu tertentu yang disepakati dalam musyawarah adat. Ritual Sasi Laut terbukti dalam Pesta Kalorang di Aru yang masih asli, Pesta Kabrut di Raja Ampat yang dikembangkan dalam bentuk perdes dan perda, dan Pesta Pongonusi di Banggai yang mulai hilang. Buku tentang Sasi di Indonesia Timur ini akan menjadi bahan penting dalam mempelajari tradisi kebaharian di Indonesia Timur, Indonesia, dan Asia Tenggara. Perahu Pinisi di Pesisir Bali, ditulis oleh Heri Lisbianto, diterbitkan oleh Graha Ilmu. Buku ini membahas tentang sejarah asal mula kapal pinisi, keistimewaan kapal pinisi, jenis-jenis perahu, cara pembuatan kapal pinisi, berbagai daerah yang banyak membuat dan menggunakan kapal pinisi, falsafah yang terkandung dalam pembuatan kapal pinisi bagi masyarakat setempat. Selain itu, dalam buku ini penulis juga menambahkan beberapa jenis kapal layar terbesar di dunia, serta jumlah gambar yang dapat membantu para pembaca dalam memahami dan menambah wawasan mereka. Selanjutnya adalah sejarah maritim wilayah Aceh. Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia, Power, Architecture, and Urbanism. Ditulis oleh Bagus Wiryo Martono, diterbitkan oleh Springer Singapura tahun 2020.
Buku ini mengangkat masalah praktik kekuasaan patrimonial dengan fokus pada habitat, khususnya di perkotaan Indonesia dari era prakolonial. Bagian mengenai maritim dalam buku ini dibahas pada bab 3, sinkretisme urbanisme maritim dan negara panggung di Indonesia 1500 hingga 1700, Banda Aceh dan Demak. Disebutkan bahwa Perlak Aceh merupakan wilayah yang pertama kali menjadi tempat menanam lada di Asia Tenggara, yang kemudian menyebar ke seluruh daerah di luar Aceh, sehingga dilakukanlah pelayaran dagang untuk mengekspor lada tersebut ke negara-negara lain. Aceh Sultanate, State, Society, Religion, and Trade. Ditulis oleh Ito Takeshi, diterbitkan oleh Brill Leiden tahun 2015. Aceh adalah salah satu-satunya daerah di Nusantara yang tidak pernah jatuh ke tangan VOC dan mempertahankan kemerdekaannya hingga tahun 1873. Oleh karena itu, Aceh adalah wilayah yang paling menarik, tetapi menjadi yang tidak dikenal. Pada bagian wawasan tentang Aceh dan dimensi Samudra Hindia, dijelaskan walaupun sering mengalami kekalahan dan kehilangan sebutannya sebagai kerajaan maritim, kerajaan Aceh bertahan menjadi wilayah independen dan memiliki pelabuhan yang bebas. Banda Aceh kemudian menjadi wilayah dengan pelabuhan yang terkenal dan strategis di Asia Tenggara. Ancient Silk Trade Routes, ditulis oleh Chin Tashu dan Yuan Jian, diterbitkan oleh World Scientific Singapura tahun 2015. Penjelasan mengenai maritim Aceh terdapat pada bab 7, Aceh dan Jalur Sutra Maritim, Aceh dan Sumatera Utara, lokasi utama di Jalur Sutra Maritim kuno. Aceh menempati posisi sebagai jalur sutra maritim yang strategis di antara Cina bagian selatan, India, dan Timur Tengah. Jauh sebelum wilayah ini menjadi Kesultanan Islam di awal abad ke-16 dan kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah, wilayah ini memainkan peran penting dalam perdagangan antar wilayah abad pertengahan. Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636, ditulis oleh Dennis Lombard dan diterjemahkan oleh Winarsih Arifin, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta tahun 2006. Buku ini berfokus pada suatu kerajaan yang berfungsi sebagai interface antara dunia Nusantara dan dunia Barat. Pembahasannya tentang masa ke-30 tahun pemerintahan Sultan Iskandar Muda menggunakan sumber-sumber Melayu setempat di samping sumber-sumber Eropa dan Tionghoa. Si Snoucker Gronje menganggap reputasi zaman gemilang kerajaan Aceh pada awal abad ke-17 hanya dongeng belaka. Maka ulasan Lombard membuktikan bahwa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda merupakan masa pembangunan dan kejayaan yang hebat. Mapping the Aceh Nespas, ditulis oleh R. Michael Wiener, Patrick Daly, dan Anthony Reid. Diterbitkan oleh Brill Leiden tahun 2011. Aceh menjadi perhatian sebagai negara maritim Asia Tenggara yang paling berhasil dan kreatif mempertahankan posisi mereka di dunia hingga tahun 1874, seperti Burma, Siam, dan Vietnam yang semuanya dilindungi oleh geografi. Aceh memiliki kisahnya sendiri tentang budaya unik untuk berjuang bertahan hidup melalui era kolonial Eropa. Naiknya Aceh sebagai kekuatan maritim baru di Selat Melaka diberitahukan secara tiba-tiba dengan rute armada Portugis tahun 1521. Selanjutnya adalah sejarah maritim wilayah pantai barat Sumatera. Saudagar Pariaman menerjang ombak membangun maskapai, ditulis oleh Mestika Z, diterbitkan oleh LP3IS Jakarta tahun 2017. Buku ini berkisah tentang Muhammad Saleh Datuk Rangkayu Basa. Saleh merupakan seorang saudagar Minangkabau yang tergolong paling kaya di pantai barat Sumatera di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Memulai karirnya sebagai seorang penarik pukat di pantai, Saleh bertransformasi menjadi pedagang antar kota, bahkan kontraktor garam bagi orang Belanda. Hikayat Sidi Mara, bajak laut dari pantai Sumatera, ditulis oleh Pinto Anugrah, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018. Sidi Mara, salah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal di pantai barat Sumatera. Selain Panglima Mentawai, Japakir, dan Poit, Sidi Mara memiliki 20 orang anak buah. Sidi Mara merupakan seorang pedagang perantara atau broker. Ketika zaman Perang Paderi, dia menjadi pedagang penghubung antara orang-orang Aceh dengan kaum Paderi. Dia memasok keperluan kaum Paderi dengan barang seperti senjata, pakaian, garam, ikan, dan lain-lain. Semua dibeli ke orang Aceh.
Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, ditulis oleh Gusti Adnan, diterbitkan oleh Ombak tahun 2007. Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memainkan peran sunyi sebagai penjaga bangkai kapal yang diduga sebagai bulongan. Pada masa lampau, kawasan perairan itu termasuk bagian lintasan pelayaran Pantai Barat Sumatera yang sibuk. Kawasan perairan Teluk Mandeh berjarak sekitar 70 km arah selatan Kota Padang. Lokasi itu dikelilingi sejumlah pulau kecil yang menjadikannya salah satu tempat perlindungan yang ideal dari ganasnya Samudra Hindia. Hal ini terutama terjadi ketika kawasan Pantai Barat Sumatera menjadi sangat ramai hingga akhir abad ke-19. Jaringan perniagaan dan Islamisasi di Kerajaan Indrapura abad 17 hingga 18. Ditulis oleh Sudarman, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2016. Islamisasi pada hakikatnya adalah proses perubahan sosial budaya yang didorong oleh Islam sebagai driving force. Islam berperan sebagai media transformasi identitas masyarakat pribumi dari identitas lokal regional ke identitas internasional atau warga dunia. Pada abad 17 hingga 18 Masehi, masyarakat di Minangkabau secara umum dan di Kerajaan Indrapura secara khusus mengalami satu transformasi keagamaan. Di Indrapura, transformasi keagamaan didorong oleh pesatnya perdagangan di kerajaan tersebut. Pedagang berdatangan untuk mengadakan transaksi perdagangan. Kegiatan tersebut telah menjadi satu instrumen untuk memperlancar proses Islamisasi. Lebu Tua Sejarah Awal Barus, ditulis oleh Claude Bulliot, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obat Indonesia tahun 2014. Barus adalah sebuah kota kuno di pantai barat Provinsi Sumatera Utara yang dikenal di seluruh Asia sejak lebih dari 1000 tahun berkat hasil hutannya. Situs Lebutuan merupakan salah satu situs kuno di daerah Barus dan pernah dihuni antara akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-20 Masehi. Buku ini bertujuan menunjukkan betapa pentingnya peranan Barus dalam sejarah kuno Nusantara. Selain memuat hasil-hasil penelitian arkeologi terbaru mengenai benda-benda yang ditemukan di situs Lebutua, diperkenalkan juga penelitian terbaru tentang sumber-sumber kuno berkenaan dengan Barus, termasuk sebuah prasasti berbahasa Tamil, sebuah teks berbahasa Armenia, dan beberapa sumber Cina. Buku ini juga memuat sumbangan artikel mengenai Kamper dan Kemenyan yang dahulu menjadi sumber kekayaan Barus. Yang terakhir adalah sejarah maritim wilayah pantai timur Sumatera. Mission to the East Coast of Sumatra in 1823. Ditulis oleh John Anderson, diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 1972. Konon di Labuhan Deli sempat ditemukan koin uang logam yang bertarik 800 Masehi. Diduga pada masa itu Labuhan Deli sudah merupakan pusat perdagangan mancanegara. Namun catatan cukup detail tentang Labuhan Deli baru diperoleh oleh John Anderson, seorang utusan gubernur Penang yang datang ke Labuhan Deli pada tahun 1823 dalam rangkaian survei untuk kerajaan Inggris saat itu. Di dalam bukunya Mission to the East Coast of Sumatra, John Anderson mengunjungi pantai timur Sumatera dan singgah di pusat kerajaan Deli yang kala itu berada di daerah Labuhan. Perahu yang membawanya merapat di daerah hilir Sungai Deli. Kedatangannya disambut oleh wakil sultan yang kemudian mengantarkannya menuju istana. Sampai saat ini, catatan-catatan John Anderson masih dijadikan referensi sejarah. Ini adalah reproduksi dari sebuah buku yang diterbitkan sebelum 1923. Selat Malaka, Sejarah Perdagangan dan Etnisitas. Ditulis oleh Leonard Y. Andayana, diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun 2019. Buku ini menyajikan proses pembentukan etnik dengan menyoroti pergeseran persepsi etnik Melayu di era prakolonial dan peran etnik Melayu dalam merangsang proses etnisisasi komunitas lain. Satu hal yang pokok dalam pembahasan itu adalah gagasan etnisisasi, yakni keputusan politik yang secara sadar dibuat oleh suatu kelompok untuk mengadopsi suatu identitas etnik demi meraih keuntungan. Buku ini menyingkap banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang semestinya menghidupkan kembali dan mengubah arah historiografi Asia Tenggara. Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad 3 hingga 7. Ditulis oleh O. W. Walters, diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Studi mendalam tentang Sriwijaya dari seorang pionir sekaligus ahli sejarah utamanya O. W. Walters
kekayaan sumber dan keapikan retorika sejarah Walters membuat buku ini akhirnya mampu tampil bukan sekedar sejarah tentang Sriwijaya, tetapi lebih luas lagi merupakan gambaran awal perdagangan laut Nusantara yang tumbuh pada abad 3 hingga 7, termasuk pemaparan yang jembar ihwal apa saja faktor-faktor pendukung kebesarannya sehingga kebangkitan dan kejayaan kerajaan ini masyhur di dunia adalah semua kejayaan ekonomi niaga maritim Sriwijaya mendunia itu bukan karena perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh atau pala, melainkan berbagai jenis getah pohon yang memiliki kegunaan unik dalam pengobatan. Pelayaran perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824 hingga 1864, ditulis oleh Supriyanto, diterbitkan oleh Penerbit Ombak. Buku ini berusaha mengungkapkan perkembangan Pelabuhan Palembang 1824 hingga 1864 dengan membahas mengenai pengelolaan pelabuhan, pelayaran dan perdagangan ekspor-impor, serta perkembangan pelabuhan sebagai akibat pengaruh perkembangan pada sektor produksi masyarakat. Sungai dan Sejarah Sumatera, ditulis oleh Gusti Asnan, diterbitkan oleh Penerbit Ombak tahun 2016. Buku ini membahas keberadaan sungai sebagai salah satu rupa bumi di Sumatera dan pengalaman warga tersebut dengan batang air. Dasar pemikiran penulisan dan penerbitan buku ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa sungai mempunyai peran yang besar dalam perkembangan penduduk dan ikut mempengaruhi berbagai perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Diharapkan penerbitan buku ini akan merangsang minat sejarawan dan peneliti serta peminat peran historis sungai di Sumatera untuk mengungkapkan dinamika sungai dalam sejarah pulau itu secara lebih komprehensif.